Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian Menjadi Putra dan Putri Allah. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah saat ini, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memaknai setiap firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Salib dan Hukum. Ayat inti Hosea 14 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Saudaraku, salib berbicara kepada penghuni sorga, kepada dunia-dunia yang tidak jatuh, dan kepada dunia yang jatuh. Nilai yang telah Allah berikan kepada manusia, dan tentang kasih-Nya yang besar, yang dengannya Dia telah mengasihi kita. Itu bersaksi kepada dunia, kepada para malaikat, dan kepada manusia, kekekalan hukum ilahi. Kematian Kristus menjadi argumen yang meyakinkan dan kekal bahwa hukum Allah tidak berubah sama seperti takhta-Nya. Fakta bahwa anak-Nya sendiri, jaminan bagi manusia, tidak ditahankan adalah argumen yang akan ada sampai zaman kekekalan di hadapan orang suci dan orang berdosa, di hadapan alam semesta Allah, untuk bersaksi bahwa Dia tidak akan memaafkan pelanggar hukum-Nya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, betapapun kecilnya, dicatat dalam perhitungan. Dan ketika pedang keadilan diambil, itu akan melakukan pekerjaan bagi pelanggar yang tidak bertobat, sama seperti yang telah dilakukan terhadap penderita ilahi. Melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, orang berdosa dapat merasa bahwa ia diampuni dan boleh mengetahui bahwa hukum tidak lagi menghukumnya, karena ia selaras dengan semua ajarannya. Adalah hak istimewanya untuk menganggap dirinya tidak bersalah ketika ia membaca dan berpikir tentang pembalasan yang akan menimpa orang yang tidak percaya dan berdosa. Dengan iman ia memegang kebenaran Kristus, mengetahui dirinya sebagai orang berdosa, pelanggar hukum kudus Allah. Ia memandang kepada penurutan Kristus yang sempurna, kepada kematiannya di Golgota untuk dosa-dosa isi dunia. Dan dia pun beroleh kepastian bahwa dia dibenarkan oleh iman dalam jasa dan pengorbanan Kristus. Ia menyadari bahwa hukum dipatuhi demi namanya oleh anak Allah, dan bahwa hukuman pelanggaran tidak dapat jatuh pada orang berdosa yang beriman. Penurutan yang aktif dari Kristus membungkus orang berdosa yang beriman dengan kebenaran yang memenuhi tuntutan hukum itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tatkala kami datang menghampiri tahta kasih anugerah-Mu, kami datang memuji Engkau, memuliakan Engkau, kami datang mengaturkan hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami datang mengaku semua kelemahan dan keterbatasan kami. Kami memohon kiranya Engkau layakkan kami, mampukan kami untuk memahami dan mempraktekkan setiap firman yang sudah kami terima. Dan tolonglah kami yang lemah ini, agar kami selalu berjalan dalam terang kebenaran. Bapa,
Saat ini hamba datang dan menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka mungkin sedang bergumul oleh karena pandemi COVID-19. Namun kami percaya, Tuhan adalah jalan keluar bagi mereka. Tuhan adalah penolong bagi mereka. Tuhan adalah kekuatan mereka. Dan Tuhan akan selalu jaga, lindungi mereka, dan memberikan kekuatan dari sorga. Aktivitas penyembahan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami akan selalu dilimpahi dengan berkat-berkat dari sorga, dan kami selalu memberikan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan dan penyertaan yang sempurna bagi kami, karena kami hanya mengandalkan Engkau dalam perjalanan iman kami. Kami menyerahkan secara total hidup kami di bawah kendali-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rancangan-Mu, karena hamba berdoa, memohon berkat-Mu, memohon perlindungan-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.